Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang audit siklus penggajian. Yang beranggotakan saya sendiri Taufik Rahman, BP37, dan rekan saya Febri Betriza, BP53. Dalam topik ini akan ada 5 pembahasan utama, yaitu pertama, akun dan transaksi siklus penggajian. Yang kedua, fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait siklus penggajian. Yang ketiga, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang keempat, ada prosedur analitis. Dan yang kelima, pengujian atau rincian saldo akun. Baiklah, yang pertama, akun dan transaksi siklus penggajian. Akun yang diperlukan dalam siklus penggajian ini, yang pertama ada kas di bank. Akun kas di bank ini terkait dengan pembayaran gaji serta pembayaran pajak gaji. Yang kedua ada akun upah, gaji dan bonus, serta komisi akrual. Yang ketiga ada akun pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya. Yang keempat ada beban pajak gaji akrual dan serta tenaga kerja langsung dan beban pajak gaji. Dalam PPT bisa kita lihat dalam tabel tersebut akun-akun dalam akun P. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri. Baik, saya akan membahas tentang fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait siklus penggajian. Dapat kita lihat dari tabel pada fungsi bisnisnya yang pertama yaitu Human Resource and Employment, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia yang menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personil yang memenuhi kualifikasi, dan merupakan sumber catatan yang independen bagi verifikasi internal atas informasi upah, termasuk penambahan dan penghapusan gaji, serta perubahan upah dan pengurangan. Dokumen dan catatan yang diperlukan, yang pertama yaitu catatan sumber daya manusia. Meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. Yang kedua yaitu formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak. Dan yang ketiga yaitu formulir otorisasi tingkat pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya adalah kontrak tenaga kerja otorisasi oleh manajemen atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari Dewan Direksi. Selanjutnya yaitu timekeeping and payroll preparation. Merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian selama setiap periode. Dan dokumen dan catatan yang diperlukan, yang pertama itu kartu waktu. Kartu waktu ini adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Yang kedua yaitu tiket waktu pekerjaan. Tiket waktu pekerjaan ini adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu file transaksi penggajian. File yang dibuat oleh komputer ini mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode, seperti 1 hari, minggu, atau bulan.
Yang keempat yaitu jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi. Yang kelima yaitu file induk penggajian. File induk penggajian ini adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut, sehingga tanggal tersebut hingga tanggal saat ini. Selanjutnya yaitu payment of payroll. Merupakan persetujuan dan distribusi penggajian harus dikendalikan secara hati-hati untuk mencegah pencurian. Dan untuk meningkatkan pengendalian pengeluaran gaji umumnya diproses secara terpisah dari pengeluaran lainnya. Pada payment of payroll ini, dokumen dan catatan yang diperlukan, yang pertama itu cek atau setoran langsung gaji rekonsiliasi akun bank penggajian. Merupakan pembayaran atau setoran yang diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilaksanakannya. Dan yang kedua yaitu rekonsiliasi akun bank penggajian. Rekonsiliasi akun bank penggajian merupakan rekonsiliasi bank independen, merupakan hal yang penting bagi semua akun kas, termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya yaitu preparation of payroll, tax return, and payment of tax. Merupakan sebagian besar sistem penggajian yang terkomputerisasi, menyiapkan SPT pajak penggajian dengan menggunakan informasi tentang transaksi penggajian dan file induk. Untuk mencegah salah saji dan kewajiban pajak serta penalti yang potensial, individu yang kompeten harus memverifikasi output secara independen. Dokumen dan catatan yang diperlukannya yaitu yang pertama formulir W2. Formulir W2 ini adalah formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang mengikhtisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan FICA, yaitu finance sosial informasi yang sama juga diserahkan kepada International Revenue Service dan Komisi Pajak Negara bagian serta lokal. Jika dapat diberlakukan, informasi ini disiapkan dari file induk penggajian dan biasanya dibuat oleh komputer. Yang kedua yaitu SPT, pajak gaji. SPT ini adalah formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Sifat dan tanggal jatuh tempo formulir tersebut bervariasi tergantung pada jenis pajaknya. Formulir tersebut disiapkan dari informasi yang ada pada file induk penggajian dan biasanya dibuat oleh komputer. Oke, yang selanjutnya fokus pembahasan tentang merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian. Pengujian ini ditekankan karena tidak adanya bukti pihak ketiga yang independen, seperti konfirmasi untuk memverifikasi upah aktual, pajak penghasilan yang dipotong, dan akun neraca lainnya.
Tujuan dari banyaknya pengendalian eksternal dan sifat pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi bagi sebagian besar kemudian bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel berikut menjelaskan tentang uh, uh, besar dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, terus pengendalian kunci, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi penggajian. Bisa kita lihat contohnya satu contoh bahwa ujian audit yang pertama yaitu pembayaran penggajian yang tercatat adalah untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan yang benar-benar ada. Pengendalian yang diperlukan adalah kartu waktu disetujui oleh penyedia, jam waktu digunakan untuk mencatat waktu, mempertahankan file sumber daya manusia yang memadai, perekrutan tenaga kerja di organisasi, ada pemisahan tugas di antara sumber daya manusia, terus hanya karyawan yang ada dalam file data tertunda yang diterima ketika mereka dimasukkan, selanjutnya pengeluaran di organisasi sebelum dibuatkan. Terus pada tujuan audit tersebut ada pengujian pengendalian umum, di mana diperlukannya memeriksa kartu waktu untuk indikasi persetujuan tersebut. Pengujian substantif transaksi tersebut adalah mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa. Jadi teman-teman bisa melihat pada tabel berikut ada ada 6 tujuan audit beserta pengujian pengendaliannya. Terus pengujian kunci siklus pengendalian untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas ini merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Fungsi penggajian harus tetap independen dari Departemen Sumber Daya Manusia yang mengendalikan aktivitas penggajian kunci, seperti menambahkan dan menghapus karyawan. Pemrosesan penggajian harus terpisah dari penerbitan pengeluaran gaji. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Seperti telah dijelaskan tadi, hanya Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Jumlah jam kerja karyawan, terutama lembur, harus diotorisasi oleh penyedia karyawan. Persetujuan dapat dibubuhkan dengan semua kartu waktu atau dilakukan atas dasar pengecualian hanya untuk jam lembur saja. Terus yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat sistem penggajian. Kartu waktu atau catatan memang diperlukan untuk karyawan kerja atau paruh waktu, tetapi tidak untuk karyawan tetap. Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan tingkat potongan atau sistem insentif lainnya, diperlukan catatan yang berbeda. Bagi banyak perusahaan, catatan waktu harus memadai untuk mengakumulasi biaya penggajian menurut pekerjaan atau penugasan. Karena tujuan kelengkapan umumnya tidak begitu diperhatikan, dokumen yang telah dipranomori untuk mencatat waktu tidak begitu diperlukan pada penggajian. Terus selanjutnya ada pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Setiap cek yang tidak diklaim atau dicarikan harus dikembalikan untuk disetor ulang. Jika cek ditandatangani oleh mesin tanda tangan, akses ke mesin tersebut harus dibatasi. Demikian juga jika pembayaran dilakukan melalui setoran langsung, akses ke sistem yang digunakan untuk menginterpretasi pembayaran harus dibatasi. Selanjutnya, ada pengecekan yang independen atas kinerja.
Penghitungan penggajian harus diverifikasi secara independen termasuk perbandingan total batch dengan laporan besar. Terus seorang anggota manajemen atau karyawan lain yang bertanggung jawab harus mereview output penggajian untuk melihat setiap salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Jika tenaga kerja manufaktur mempengaruhi penilaian kesediaan atau jika diperlukan untuk mengakomodasi biaya berdasarkan pekerjaan, akan dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk memverifikasi pembebanan biaya yang tepat. Terus ada formulir dan pembayaran pajak penggajian. Pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya merupakan hal yang penting dalam banyak perusahaan, baik karena jumlahnya sering kali material maupun karena kewajiban potensialnya. Akibat lalai menyerahkan formulir pajak secara tepat waktu dapat menjadi berat. Pertama, diperlukannya penyiapan formulir pajak penggajian. Auditor harus mereview pengisian atau penyiapan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab klien. Yang kedua, diperlukannya pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Dalam hal ini, auditor harus menguji apakah klien telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan pembayaran semua potongan pajak penggajian sebagai bagian dari pengujian penggajian. Terus ada persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara penggajian dan penilaian kesediaan. Klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat mempengaruhi penilaian aset secara material untuk akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, ataupun konstruksi dalam proses. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pengujian atas karyawan yang tidak ada. Dalam hal ini, auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk memastikan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode penggajian. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah pengujian atas kecurangan waktu. Dalam hal ini, yang dilakukan adalah merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen. Terus keempat adalah laporan beban yang curang. Penggantian atas beban perjalanan dan hiburan dilakukan pengujian oleh auditor sebagai prosedur tambahan sebagai bagian dari pengujian penggajian. Sebenarnya laporan beban perjalanan ini merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Akan tetapi hal tersebut diperlukan sebagai tambahan bagi auditor untuk melakukan pengujian penggajian. Topik pembahasan selanjutnya tentang prosedur analitis yang dijelaskan oleh Feby. Baik, selanjutnya yaitu prosedur analitis. Dapat dilihat pada tabel 20.3, yaitu prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Prosedur analitis, yaitu membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya, atau disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji akun beban penggajian. Yang kedua yaitu membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga yaitu membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Yang keempat yaitu membandingkan beban pajak penggajian sebagai presentasi dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya.
atau disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang kelima yaitu membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Selanjutnya yaitu pengujian atas rincian saldo akun. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian. Yang pertama yaitu akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua yaitu transaksi dalam siklus penggajian telah dicatat pada periode yang benar. Perhatian utama dalam kedua tujuan tersebut adalah memastikan bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Selanjutnya yaitu akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian. Yang pertama itu jumlah potongan dari gaji karyawan. Jumlah potongan dari gaji karyawan yaitu pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas pada periode selanjutnya. Yang kedua yaitu gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang telah menjadi haknya selama beberapa hari atau jam terakhir hingga periode selanjutnya. Yang ketiga yaitu komisi akrual. Komisi akrual merupakan konsep yang sama yang digunakan dalam memverifikasi gaji dan upah akrual juga dapat diterapkan pada komisi akrual. Meskipun akrual ini umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan sering kali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan wiraniaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Selanjutnya yaitu bonus akrual. Bonus akrual pada banyak perusahaan yaitu bonus akhir tahun yang belum dibayar kepada para pejabat dan karyawan merupakan pos yang sangat besar sehingga kelalaian untuk mencatatnya akan menimbulkan salah saji yang material. Verifikasi atas akrual yang tercatat biasanya dapat dicapai dengan membandingkannya dengan jumlah yang diotorisasi pada risalah rapat Dewan Direksi. Selanjutnya yang kelima yaitu pembayaran cuti, liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Akrual dari kewajiban tersebut yang relatif konsisten dengan tahun sebelumnya merupakan pertimbangan paling penting ketika mengevaluasi kewajaran jumlahnya. Kebijakan perusahaan untuk mencatat kewajiban harus ditentukan pertama kali, baru kemudian jumlah yang tercatat harus dihitung ulang. Kebijakan perusahaan ini harus sesuai dengan standar akuntansi mengenai absen yang diberikan kompensasi. Selanjutnya yaitu pajak penggajian akrual. Pajak penggajian seperti FICA dan pajak pengangguran negara bagian serta federal dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Selanjutnya yaitu kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Direksi, karena gaji dan bonusnya harus dimasukkan dalam forum 10 KASEK dan SPT Pajak Penghasilan Federal. Verifikasi kompensasi pejabat juga dijamin karena beberapa individu mungkin saja mampu membayar dirinya sendiri lebih besar dari jumlah yang diotorisasi. Selanjutnya yaitu beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun berjalan dapat diuji dengan pertama merekonsiliasi total penggajian di setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian
untuk seluruh tahun. Total pajak penggajian kemudian dapat dihitung ulang dengan mengalihkan tingkat yang sesuai dengan penggajian kena pajak. Selanjutnya yaitu tenaga kerja kontrak. Untuk mengurangi biaya penggajian, banyak organisasi melakukan kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf. Individu yang menyediakan jasa dipekerjakan oleh organisasi luar. Sebagai contoh, yaitu perusahaan seringkali melakukan kontrak dengan perusahaan jasa teknologi informasi untuk menangani manajemen teknologi informasi perusahaan dan fungsi staf. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.